Selamat siang dan selamat datang para hadirin yang kami hormati di acara Pementasan Roro Jonggrang. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesempatan untuk dapat berkumpul di sini dalam keadaan sehat walafiat. Sholawat serta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad SAW yang tak lupa kepada keluarganya, sahabatnya, dan kita semua selaku umatnya hingga akhir zaman. Amin amin ya rabbal alamin. Tak lupa juga kami ucapkan selamat datang kepada tamu undangan yang terhormat Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Majalengka, Bapak Rahmat Kartono, SSTP MSI. Kami ucapkan selamat datang kepada yang terhormat Rektor Universitas Sindang Kasih Majalengka, Bapak Profesor Dr. Haji Cecep Sumarna MAG. Kami ucapkan selamat datang kepada Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Bapak Dr. Arif Amin, MPD. Kami ucapkan selamat datang kepada Ketua Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Ibu Rosiga Santi, MPD. Selamat datang kepada para hadirin yang kami hormati. Kami juga menyampaikan rasa terima kasih kepada sponsor dan support yang diberikan. Yang pertama, kami mengucapkan terima kasih kepada Kampus Universitas Sindang Kasih Majalengka atas dukungan penuh karena seluruh pementas dan seluruh panitia yang merancang acara, yaitu mahasiswa Universitas Sindang Kasih Majalengka. Dan yang kedua, kami ucapkan terima kasih kepada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Majalengka yang telah memberikan support material maupun non material sehingga acara ini dapat berjalan dengan lancar. Berdirinya kami di sini, saya Rizka Oktaviani, dan di samping saya Farid Suryadinata. kami sebagai pembawa acara yang akan memandu acara pada hari ini. Izinkan kami untuk membacakan susunan acaranya. Yang pertama, sambutan. Acara kedua yaitu pembacaan doa. Acara yang ketiga yaitu pementasan Roro Jonggrang. Acara yang keempat yaitu penutup. Baik, kita mulai ke acara yang pertama yaitu sambutan. Sambutan yang pertama dari Ketua Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia sekaligus sebagai dosen pengampu mata kuliah pementasan sastra. Kepada Ibu Rosiga Santi MPD kami persilakan. Terima kasih disampaikan. Sambutan berikutnya dari Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sindang Kasih Majalengka. Kepada Bapak Dr. Arif Amin MPD kami persilakan. Terima kasih disampaikan. Sambutan berikutnya yaitu dari Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Majalengka. Kepada Bapak Rahmat Kartono, SSTP MSI atau yang mewakilinya kami persilakan. Terima kasih disampaikan. Sambutan yang terakhir yaitu sambutan yang terakhir sekaligus membuka acara dari Rektor Universitas Sindang Kasih Majalengka. Kepada Bapak Profesor Dr. Haji Cecep Sumarna MAG atau yang mewakilinya kami persilahkan. Terima kasih disampaikan. Acara selanjutnya yaitu pembacaan doa. Kepada Bapak Supriyadin MPD kami persilahkan. Terima kasih disampaikan. Kepada para tamu undangan dan para dosen dipersilahkan untuk menikmati hidangan yang telah disediakan. Baik, acara selanjutnya yaitu pementasan Roro Jonggrang. Tapi hadirin yang kami hormati, sebelum kita masuk dan menyaksikan pertunjukan Roro Jonggrang, alangkah baiknya kita memahami alur ceritanya terlebih dahulu. Nah, alur ceritanya yang akan disampaikan oleh Rizka. Gimana Rizka alur ceritanya?
Oke, jadi para hadirin semuanya, kisah Roro Jonggrang ini mengajarkan bahwa cinta itu tidak boleh dipaksakan, kekuasaan tidak boleh digunakan untuk menindas, dan tipu daya bukanlah jalan terbaik untuk menyelesaikan masalah. Ambisi, kemarahan, serta kebohongan hanya akan membawa penderitaan dan penyesalan. Sedangkan kejujuran, kebijaksanaan, dan sikap saling menghargai merupakan kunci untuk menciptakan kehidupan yang damai dan harmonis begitu. Wow, sangat menarik dan sangat kompleks sekali pecintaan Roro Jonggrang ini. Berarti ada 3 kombinasi Teriska. Pertama yaitu Roro Jonggrang itu memaksakan cinta. Ya, Kemudian betul yang sekali. kedua itu menghalalkan tipu daya. Ya, Kemudian yang ketiga itu ambisi tapi tanpa adanya kebijakan. iya, Wow, betul sangat kompleks sekali. Iya. Dan semoga hadirin yang kami hormati tidak ada yang mengalami percintaan seperti Roro Jonggrang ya karena yang percintaan menggunakan sihir jin ya. Apakah masih zaman percintaan sekarang yang menggunakan jin sihir seperti itu? ya betul sekali. Semoga nasib para penonton Roro Jonggrang tidak senasib dengan Roro Jonggrang. Terima kasih. Iya, betul sekali. Oke, nanti para hadirin semuanya bahwasanya kita akan ada door prize. Wah, door prize dari siapa tuh? Teriska? Kebetulan door prize ini dari ketua program studi kita, Oh, Ibu dari Rosida Ibu Sakti. Iya. Apa tuh Teriska? Boleh di-spill dulu nggak door prize-nya tuh? Nanti ya untuk door prize. Oke, jadi untuk para hadirin semuanya dimohon untuk fokus melihat penampilan Roro Jonggrang karena nanti pasti door prize-nya itu berkaitan dengan penampilan Roro Jonggrang ya. Ya betul Begitu. sekali. Dan ada himbauan bagi para hadirin yang kami hormati, bahwasanya ketika pementasan dimulai, para hadirin yang kami hormati tidak menggunakan ponsel dan tolong untuk ponselnya di silent terlebih dahulu, dan juga jika ingin memotret atau memvideokan dilarang menggunakan flash karena itu dapat mengganggu fokus pemeran. Terima kasih. Baik, kita langsung mulai saja acara yang dinantikan ya. Oke. Ya, betul. Langsung saja, the best perform pementasan Roro Jonggrang. Berikan tepuk tangannya.
Wahai cantik Nurul, Bandung Bondowoso datang kembali untuk menikahi dan menjadikan sebagai ratu. Bagaimana mungkin seorang putri yang terhormat sepertiku dapat menjadi istri seorang pembunuh yang telah membunuh ayahku sendiri? Jika kau berani untuk menolak, maka akan aku hancurkan kembali kerajaan ini. Baiklah, aku bersedia menikah denganmu dengan satu syarat. Apa syarat yang kau inginkan Nurul? Katakan. Bangunlah 1000 candi untukku dalam satu malam. Hanya itu, kau tidak tahu. Aku Bandung Bondowoso memiliki kekuatan dari dunia gaib. Wahai makhluk dari alam kegelapan, bantulah aku.
Jika begitu, dengarkan aku orang tua. Kau telah memilih takdir sendiri. Aku tidak takut padamu, Bagong Bondowoso. Kau dikasih tadi, maka kau yang untuk menjadi tadi terakhir pada orang. Kau yang telah dulu memulai semua ini. Kenapa harus aku yang menanggung akibatnya? Kau telah membunuh ayahku. Sekarang kau mau membunuhku. Jangan kau Bagong Bondowoso. Ini semua umat istimewa. Dan sekarang aku akan menentukan sebagai tadi pelengkap perancangan Bagong. Tidak, Bagong Bondowoso. Jangan lakukan itu, Bagong Bondowoso. Sudah Allah. Dan pada saat itulah Roro Jonggrang berubah menjadi arca batu, menjadi candi ke-1000 di Prambanan. Sejak saat itu, Roro Jonggrang berubah menjadi arca batu yang berdiri abadi di antara candi-candi megah Prambanan. Ia menjadi candi terakhir, melengkapi 1000 candi yang hampir selesai. Kisah ini bukan sekadar legenda dari masa lalu. Ia adalah pengingat bagi kita semua tentang kekuatan ambisi, kemarahan, dan di budaya yang dapat membawa kehancuran. Bagong Bondowoso dengan kekuatannya tidak mampu memaksakan cinta, dan Roro Jonggrang dengan kecerdasannya harus menerima takdir yang keras. Dari kisah ini kita belajar kekuasaan tanpa kebijaksanaan akan
legenda itu masih hidup. Berdiri kokoh dalam batu-batu candi Pramugari. Menjadi saksi bisu kisah cinta, dendam, dan kutukan yang abadi. Udah tahu ya?